Shalom, kita bertemu lagi melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki dan menjalani pekan kehidupan yang baru. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Saudara perhatikan nanti di ayat yang ke-24. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 27. Dan judul renungan kita adalah sungut-sungut tanda iman kusut. Sungut-sungut tanda iman kusut. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan ulasan perenungannya, saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Besar, penyelamat kami dan pengendali hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tetap menyertai dan memberkati kami, menopang kami di dalam perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami agar kami hanya mendengarkan suara-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Saudara perhatikan di ayat 24. Lalu firman Tuhan berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, garis bawahi kata bersungut-sungutlah bangsa itu. Nah, saudaraku, umat Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah saat bangsa Israel dalam pimpinan Tuhan melalui Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan tersebut, mereka tiba di tempat yang bernama Mara, di dekat padang gurun Syur. Di situ mereka menemukan mata air, tetapi mata air yang pahit, saudara, dan tidak dapat diminum. Akhirnya, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Saudara-saudara, mungkin kita bisa membayangkan ekspresi dan ocehan mereka saat itu. Yang jelas, mereka melampiaskan semua sungut-sungutnya kepada Musa sebagai pemimpin. Dan Musa pun bertanya kepada Tuhan, apa yang dia harus lakukan terhadap bangsa yang bersungut-sungut ini. Dan Tuhan pun menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Kemudian Musa melemparkan kayu tersebut ke mata air itu, ke mata air yang pahit tersebut. Dan mata air itu berubah menjadi manis dan dapat diminum. Setelah itu Musa kembali memberikan nasihat kepada bangsa Israel saat itu. Nah, saudara kekasih Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita bisa mendapatkan pengajaran bahwa sebagai pribadi atau sebagai orang percaya pada masa kini atau sebagai keluarga-keluarga Kristen pada masa kini, bisa kita akui bahwa kita juga seringkali berlaku sama seperti orang Israel di zaman Musa saat itu. Yaitu saudara dan saya selalu mau menghamba pada sikap sungut-sungut dalam menjalani hidup dan segala harapan-harapan kita. Saudara dan saya terkadang mau menghamba pada yang namanya sungut-sungut menggerutu di dalam kita menjalani hidup dan segala harapan-harapan kita. Dan kalau mau jujur di hadapan Tuhan, saudara, salah satu penyebab kita bersikap seperti itu, kita bersikap penuh dengan sungut-sungut dalam menjalani kehidupan ini dengan tantangannya. Salah satu penyebabnya adalah karena pusat perhatian saudara dan saya, pusat pikiran kita hanya pada pergumulan yang ada di depan kita. Sehingga kita melupakan betapa besarnya ruang mujizat yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Saudara, mari kita renungkan akan hal ini, saudara. Salah satu penyebab bahwa kadangkala dalam menjalani perjalanan hidup ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, pusat pikiran kita hanya tertuju pada pergumulan-pergumulan kita. Akhirnya, kita melupakan betapa banyaknya cinta dan sayang Tuhan selain yang ada dalam pergumulan-pergumulan kita. Akhirnya apa, saudara-saudara? Akhirnya kita mewarnai kehidupan ini dengan sungut-sungut dan menggerutu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, bahwa ketika saudara dan saya senantiasa bersungut-sungut, itu pertanda iman saudara dan saya sementara kusut. Jadi saudaraku, mari kita tetap memohon pertolongan Tuhan agar di dalam pergumulan seberat apapun,
saudara dan saya tidak akan bersungut-sungut. Malah saudara dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sungut-sungut berarti iman kita kusut. Tuhan menopang kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran dan pengejaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas teguran-Mu kepada kami. Karena seringkali memang kami melakukan hal ini. Pusat pikiran kami, hati dan perasaan kami hanya tertuju pada pergumulan-pergumulan kami. Sehingga tidak ada lagi sukacita dalam perjalanan hidup kami. Tidak ada lagi ungkapan syukur. Tidak ada lagi rasa memiliki Tuhan Yesus yang lebih besar, yang lebih hebat dari persoalan dan pergumulan kami. Semua tergantikan dengan sungut-sungut gerutu kepada Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah kami. Dan mulai saat ini, dengan iman yang tidak kusut, dengan iman yang terus-menerus terarah kepada Tuhan kami yang besar, yaitu Yesus Kristus, kami berkata bahwa segala pergumulan-pergumulan di hadapan kami itu kecil juga dibandingkan dengan Tuhan kami yang sungguh-sungguh maha besar, sungguh-sungguh akbar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pergumulan-pergumulan ini tidak akan membuat iman kami kusut, tapi semakin membuat iman kami semakin menjadi tambah luar biasa di dalam Tuhan. Bapa di sorga, dengan iman kami yang luar biasa kepada Tuhan, tetap kami berdoa. Kami menyerahkan akan rumah tangga kami, akan keberadaan kami sebagai pasangan suami dan istri, akan keberadaan kami sebagai orang tua. Kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu Tuhan selalu ada topangan Tuhan untuk senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri. Terutama Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu akan pekerjaan-pekerjaan kami, akan usaha-usaha kami yang kami lakukan di dalam kehendak-Mu. Selama usaha itu kami berlakukan di dalam kasih dan di dalam tuntunan-Mu, maka kami yakin dan percaya bahwa usaha dan pekerjaan kami itu akan mendatangkan berkat bagi kami yang berasal daripada-Mu saja, ya Tuhan, sumber segala berkat. Kami juga menyerahkan akan anak-anak kami, mulai dari anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan. Mari Tuhan, tolong jaga dan pelihara anak-anak kekasih kami ini Tuhan. Mampukan mereka untuk hidup sehat, jauh dari sakit penyakit. Anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan sebagai remaja, sebagai pemuda, Tuhan Yesus tolong kuatkan mereka, kuatkan iman mereka, agar dalam masa remaja dan masa muda mereka semakin dekat kepada Tuhan dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Anak-anak kami yang sudah berkeluarga, kami percaya mereka juga ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, berkati rumah tangga dan keluarga mereka bersama dengan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kekasih kami dalam rumpun keluarga kami, kakak, adik-adik kami, dan orang tua kekasih kami yang masih ada sampai dengan saat ini. Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan kasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami di tempat ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, bangsa dan negara kami pun kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan ke tingkat-tingkat daerah, di pelosok-pelosok daerah, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Para pemerintah kami, ajarlah mereka untuk melakukan segala tanggung jawab mereka di dalam hikmat yang takut akan Tuhan. Terkhusus Tuhan, berkati akan pemerintah kami di dalam menjalankan akan berbagai macam cara di dalam mengentaskan akan wabah COVID-19 ini. Berkati akan semua yang dilakukan termasuk PPKM yang bersama-sama dengan levelnya masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Dan kami percaya Tuhan, kalaupun virus ini harus berdampingan dengan kami, virus ini tidak akan ada di dalam tubuh kami, di dalam keluarga kami, di dalam semua orang-orang yang kami kasihi. Berkati akan Presiden, Wakil Presiden, berkati TNI Polri, berkati DPR, MPR, berkati para nakes, Tuhan Yesus jaga dan pelihara. Dan semuanya Tuhan, semua elemen bangsa ini Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Para petani, nelayan, pengusaha-pengusaha, pedagang, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sayang mereka semua. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, sama saat ini juga kami mau menyerahkan akan gereja-gereja-Mu, akan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Bahkan semua
alim ulama, semua pemangku-pemangku adat dan juga pemuka-pemuka agama, biarlah Tuhan semuanya bisa bekerja sama di dalam toleransi yang mendukung NKRI. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Bapak yang baik. Kami jalani pekan hidup yang baru ini tanpa sungut-sungut, karena kami percaya Tuhan Yesus lebih hebat daripada segala sesuatu yang ada dalam pergumulan kami. Bapak di sorga, perkenankanlah hamba-Mu ini untuk mengucapkan ucapan berkat bagi saudara-saudara hamba ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat tinggal sungut-sungut dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.